Kurang nyambung memang. Kita diskusi lepas saja. Diskusi lepas saja. Begini Pak, ini bulan satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu cuma ada satu bulan yang disebut dari 12 bulan Qamariyah, hanya nama bulan Ramadan yang disebut di dalam Al-Quran. Artinya ketika disebut di dalam Al-Quran itu berarti memiliki kemuliaan, memiliki sesuatu yang luar biasa. Fir'aun itu disebut namanya Pak di dalam Al-Quran karena kejahatannya yang luar biasa. Qarun itu disebut di dalam Al-Quran karena kejahatannya yang luar biasa. Nah, ketika disebut di dalam Al-Quran itu memiliki sesuatu yang luar biasa. Ya, nah, bulan Ramadan disebut di dalam Al-Quran, satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah bulan suci Ramadan. Kenapa? Bulan satu-satunya hanya bulan suci Ramadan, tidak dengan bulan-bulan yang lain. Karena ternyata di dalam bulan suci Ramadan banyak keutamaan. Yang pertama, salah satu rukun Islam berpuasa itu hanya diwajibkan di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu. Kenapa ada kalimat sebagaimana orang sebelum kamu? Karena banyak yang mengklaim bahwa puasa kami lebih baik, puasa orang Yahudi lebih baik, puasa orang Nasrani lebih baik. Maka muncul kalimat perintah berpuasa, ya. Orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, tujuannya adalah untuk bertakwa. Nah, keutamaan dari puasa juga banyak, ya. Kata Nabi sumu tasifu, berpuasa supaya sehat. Kemudian di bulan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan kita bisa evaluasi. Ini yang sudah kita diskusikan di warung kopi itu. Kenapa kemudian setan itu di bulan Ramadan diikat, tapi ternyata banyak masih manusia yang berkelakuan seperti setan. Ini banyak yang diskusi kita. Ini saya coba sedikit jelaskan. Jadi setan itu Pak, setan itu, jadi bulan Ramadan ini kita jadikan evaluasi, membaca diri, membaca keimanan kita. Karena ternyata setan itu terdiri dari dua golongan. Ada dari golongan jin, kedua ada golongan manusia. Makanya dalam Quran disebutkan apa? Jinnati wan nas. Jadi syaitan dari golongan jin itu diikat. Jadi susah mau ketemu di bulan Ramadan, mau ketemu setan yang dari golongan jin itu susah. Susah. Abram. Jadi susah. Nah, dia parkir di sini. Nah, dari golongan setan itu jin diikat Pak, setan itu. Jadi di bulan Ramadan ini mau ketemu jin susah. Kenapa? Sudah diikat, dikurung. Nah, yang nggak dikurung setan golongan manusia. Gitu. Kenapa? Ketika di bulan Ramadan masih ngerjakan maksiat, masih bicara kotor, masih menggibah, masih maksiat, itu tanda bahwa nafsu syahwat kita 11 bulan yang lalu itu cenderung mengikuti bisikan setan itu. Gitu. Itu tandanya. Jadi kalau 11 bulan kita di bulan Ramadan kita masih kerjakan maksiat, masih kerjakan perbuatan yang dilarang, itu tanda bahwa 11 bulan yang lalu nafsu kita, syahwat kita cenderung mengikuti bisikan syaitan daripada diarahkan untuk mengerjakan kebaikan. Itu tanda di bulan Ramadan. Nah, itu nggak bisa dipungkiri. Maka di bulan Ramadan ini evaluasinya, apakah ringan kita mengerjakan kebaikan di bulan suci Ramadan, ataukah cenderung mengerjakan maksiat di bulan Ramadan? Kalau cenderung mengerjakan maksiat di bulan Ramadan, hati-hati. Ingat, ada ayatnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nanti yang dipanggil itu nafsu Pak. Nafsu yang mana? Nafsu mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Jadi di dunia ini kita hidup ini sebenarnya untuk mengontrol nafsu yang berlebihan, nafsu yang mengikuti bisikan syaitan. Nah, di Ramadan ini evaluasinya. Jadi nanti di akhirat nanti itu yang dipanggil Allah itu nafsu Pak. Nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Orang yang masih maksiat nggak akan bisa tenang hidupnya, nggak akan bohong kalau bisa tenang hidupnya.
jadi ini evaluasi di bulan Ramadan. Manfaatkan bulan suci Ramadan ini betul-betul bisa mendapat hikmah puasa. Salah satu hikmah puasa renungan tadi. Kalau kita berat mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan, masih suka ngomel-ngomel, masih suka bohong, masih suka ini, nah itu tanda bahwa 11 bulan yang lalu nafsu kita cenderung mengikuti bisikan syaitan. Ayo Mas Taufik, sini Mas Taufik. Ini diskusi biasa aja Mas Taufik, nggak formal-formal. Ini yang diceramain yang biasa ngopi tiap hari. Nanti di sana saya yang diceramain mereka. Nah, itu salah satu hikmah puasa ya, evaluasi ya. Masih panjang buka ini, masih ada 20 menit. Panjang. Nah, jadi itu salah satu evaluasi di bulan suci Ramadan, hikmah dari puasa. Nah, keutamaan di bulan suci Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ya. Itu kalau kita nonton ya, orang-orang yang baru masuk mualaf, ternyata di rumah itu kita simpan satu kitab suci yang luar biasa, yang nggak bisa dibantah sampai dengan detik ini, yaitu Al-Quran. Kita bukan lebay-lebayan ini. Kalau kita nonton misalkan perdebatan orang-orang yang baru masuk mualaf, itu mengkaji beberapa kitab, ternyata dia tidak menemukan kelemahan kitab suci seperti Al-Quran. Nah, Allah turunkan itu Al-Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran untuk petunjuk bagi manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Islam, Pak, tapi hudan lin-nas, semua manusia. Sebagai alat pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu Al-Quran. Ya. Nah, kemudian di bulan suci Ramadan juga ada satu malam yang kalau kita beribadah di dalamnya sama beribadah 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Sama beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu sama 83 tahun. Bang Beni itu baru 65 tahun sudah setengah mati berjalan. Sakit lutut, obatnya 1 tas. Ya, nah. Ini kalau ibadah di malam khairun min alfi syahr, di malam Lailatul Qadar sama pahalanya ibadah dengan 83 tahun kurang lebih. 63 tahun, 66 tahun sudah banyak obatnya di situ. Nah, kira-kira gitu. Jadi kemuliaan keutamaan bulan suci Ramadan, ada satu malam kalau kita beribadah, maka kalau bisa malam jangan ditinggal sholat lainnya, sholat tarawihnya, sholat witirnya, bacaan Qurannya jangan ditinggal, istighfarnya, sholawatnya jangan ditinggal, walaupun 33 atau 100 jangan ditinggal. Kurangin juga puasa bicara. Kalau bisa puasa bicara juga di bulan suci Ramadan. Jangan terlalu bawel di bulan suci Ramadan. Kenapa? Cepat lapar. Kurangin, jangan terlalu banyak bicara di bulan suci Ramadan. Orang banyak bicara itu banyak salahnya. Khusus di bulan Ramadan kurangi bicara. Puasa bicara. Hah? Kalau di kafe baca dan gitu ya. Nah, ini beberapa keutamaan bulan suci Ramadan. Mumpung masih ada waktu, masih 10 hari pertama, baru 10 hari pertama, masih ada 20 hari ke depan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Kita bisa isi bulan suci Ramadan untuk mengerjakan amalia ibadah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi bulan Ramadan itu utamanya banyak, itu sebagian kecil saja yang saya sebutkan, baru 3, masih banyak lagi. Kemudian keutamaan puasa juga ya, hikmah dari puasa banyak. Sehingga mudah-mudahan 20 hari ke depan bisa kita manfaatkan bersama. Kurang-kurangi urusan dunia dulu ya. Kurang-kurangi dulu itu tagihan yang ke PPU, yang ke Samarinda, kurang-kurangi dulu ya. Paling tidak balance ya. Masih ada 20 hari ke depan. Masih ada 20 hari ke depan, kita manfaatkan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu